Assalamualaikum, halo what's up guys, gimana kabar kalian? Semoga oke-oke aja ya guys. Nah, di video kali ini Israkul bakalan bahas alur cerita film yang berjudul Time Crimes yang dirilis pada tahun 2007. Film dengan rating 7,2/10 ini bercerita tentang perjalanan waktu seorang pria karena tak sengaja melihat cewek baju putih buka baju di tengah hutan. Akibatnya pria ini pergi ke masa lalu demi memperbaiki kesalahan yang ia perbuat. Oke, seperti apa ceritanya? Nggak usah lama-lama lagi, pusingkan filmnya. Film dimulai dengan pria bernama Hector yang hendak pulang ke rumahnya dengan istri cantiknya bernama Clara. Tiba-tiba Hector mendapatkan telepon misterius yang tak mengatakan sepatah kata pun. Di halaman rumah, Hector selalu melakukan aktivitas meneropongnya dan tak sengaja ia melihat seorang cewek berbaju putih yang membuka bajunya di tengah hutan. Hector pun jadi sakne dan penasaran sehingga ia mencari wanita tersebut ke dalam hutan. Saat tiba di sana, wanita itu sudah tergeletak telanjang tanpa sensor di sebuah batu. Hector pun mencoba membangunkannya, namun tiba-tiba seorang pria misterius dengan kepala diperban langsung menusuknya dengan gunting. Hector pun lari tanpa arah dan sampai di sebuah rumah yang tak berpenghuni. Ternyata tempat itu adalah sebuah laboratorium rahasia. Di sana ia menemukan sebuah walkie-talkie. Hector pun meminta bantuan dari walkie-talkie itu dan seorang pria menjawabnya. Hector disuruh pergi ke laboratorium sebelah dengan mengikuti lampu yang menyala di jalan, karena katanya pria perban itu terus mengikuti Hector dari belakang. Nah, tibalah tuh si Hector ke laboratorium sebelah dan bertemu dengan pria yang berbicara di walkie-talkie tadi. Pria itu bernama Joven. Joven pun menyuruh Hector bersembunyi di dalam sebuah mesin karena si pria perban sudah mengetahui posisi mereka. Awalnya Hector ragu untuk masuk ke mesin itu dan tiba-tiba pria yang memakai perban itu pun muncul. Karena takut, Hector langsung masuk ke mesin itu. Lalu Joven pun mengunci Hector di dalam sana. Ternyata mesin itu adalah mesin waktu. Nah, saat Hector terbangun, hari pun sudah pagi. Hector bingung kenapa ia tiba-tiba ada di sini. Hector pun semakin bingung saat meneropong rumahnya. Ia melihat ada orang yang mirip dengannya dan orang itu kini bersama istrinya. Jadi guys, sekarang tuh ada dua Hector. Nah, biar nggak bingung, Hector yang ada di rumah kita sebut Hector 1, sedangkan Hector yang asli kita sebut sebagai Hector 2. Hector makin bingung kan, jadi ia bertanya sebenarnya ada apa sih? Akhirnya Joven pun menjelaskan bahwa Hector kembali ke masa lalu, yaitu 12 jam sebelum ia masuk ke dalam mesin waktu. Joven bilang untuk mengembalikannya seperti semula, Hector asli harus bisa membawa Hector yang ada di rumah masuk ke mesin waktu nanti malam. Apabila tidak, maka semua akan kacau. Nah, dari penjelasan itu Hector makin bingung. Ia mencoba menelpon rumahnya untuk memastikan, namun ia tak mengatakan apapun dan yang menjawab telepon itu adalah si Hector 1. Kalian ingat kan adegan di mana Hector menerima telepon misterius di awal film tadi? Ternyata telepon itu adalah dari dirinya sendiri. Makin bingung kan si Hector ini cuy. Jadi, ia memutuskan untuk pergi menggunakan mobil si Joven. Di perjalanan, ia bertemu dengan cewek baju putih cuy, yang nantinya buka baju itu loh di tengah hutan. Jadi, Hector berhentiin mobilnya kan? Tiba-tiba ia ditabrak mobil dari belakang, sehingga menyebabkan wajahnya terluka. Hector pun membuka perban luka tusukan gunting yang ada di tangannya dan memakaikan perban itu di wajahnya. Tiba-tiba cewek baju putih datang dan nanya keadaan Hector. Ia sempat ingin menelpon ambulans, namun Hector melarangnya. Hector pun langsung mengambil gunting dari tas cewek itu dan menyuruhnya mengikuti Hector ke tengah hutan dengan alasan meminta bantuan. Cewek baju putih ini sudah punya firasat bahwa Hector ini tuh orang jahat. Jadi ia pun melarikan diri ke tengah hutan. Namun Hector menemukannya dan menodongkannya gunting ke wajahnya. Sambil meneropong, Hector 2 yang kini sudah menjadi pria perban menyuruh cewek baju putih ini membuka bajunya untuk memancing Hector 1 datang ke sini. Nah, setelah selesai buka baju, ia menyuruh cewek ini lagi buka celana dong. Gak mau lah si cewek ini.
Jadi ia lari terbirit-birit kan? Tapi sayang, Hector berhasil memeluknya dan mereka pun jatuh terguling-guling ke jurang cuy. Sehingga membuat cewek ini jatuh pingsan. Kemudian Hector pun menyimpan cewek itu di sisi batu. Yang tak lama setelah itu, si Hector 1 datang. Hector 2 pun beraksi dengan menusuk Hector 1 dengan gunting yang membuat kejadiannya sama persis seperti dirinya saat itu. Jadi Hector 1 secara otomatis akan menemui si Joven sama seperti Hector 2 sebelumnya. Di malam hari, Hector 2 masuk ke rumahnya dengan mendobrak pagar. Ia mendengar suara musik tuh di atas rumahnya. Pas naik lewat tangga, ia langsung dilempari meja dong. Nggak mau menyerah kan si Hector 2 ini, ia pun naik lewat genteng kan. Di sana ia melihat kaki wanita yang sedang bersembunyi. Ia mengira wanita itu adalah cewek baju putih tadi. Hector langsung menarik kakinya kan, dan tak sengaja wanita itu jatuh dari atap rumah dan membuatnya meninggoy cuy. Dan ternyata wanita yang jatuh itu adalah istrinya, Clara. Hector 2 pun menangis melihat hal itu, lalu ia menghubungi si Joven agar menarik Hector 1 untuk masuk ke mesin waktu. Hector 2 kemudian pergi menggunakan mobilnya dan bertemu dengan Joven. Hector 2 ingin mengulang kejadiannya lagi untuk menyelamatkan istrinya yang meninggal. Namun Joven kurang setuju, karena jika diulang maka akan ada 3 Hector di dunia ini. Hector 2 pun bilang tidak masalah jika ada 3 Hector, karena ia akan membunuh semuanya. Setelah Joven didesak untuk mengatakan yang sejujurnya, akhirnya ia berkata jujur bahwa sebenarnya ada lagi Hector yang baru, yaitu Hector 3, yang sudah datang mengancamnya untuk menarik Hector 2 ke mesin waktu. Hector 2 pun agak sedih karena hal ini tidak masuk akal baginya. Hector 2 ini orangnya pantang menyerah banget ya. Jadi, ia tetap kekeh ingin mengulang kehidupannya dan masuk ke mesin waktu. Ternyata si Hector 2 ini kembali ke masa lalu beberapa menit sebelum dirinya keluar dari mesin waktu. Nah, dengan mukanya yang sudah bonyok setelah buka perban, akhirnya si Hector 2 inilah yang sekarang menjadi Hector 3. Hector 3 pun bilang kepada Joven bahwa beberapa menit lagi Hector 2 akan muncul. Dan benar saja, Hector 2 muncul seperti yang terjadi sebelumnya. Kemudian Joven pun pergi bersama Hector 2 dan melihat Hector 1 di rumahnya seperti di awal film tadi. Sedangkan Hector 3 mengambil mobil merah si Joven. Lalu Hector 3 pun menunggu Hector 2 dan cewek baju putih itu lewat di jalan. Dan saat Hector 2 menepi di pinggir jalan, ternyata Hector 3 lah yang menabraknya dari belakang. Namun Hector 3 juga jatuh ke jurang. Nah, si Hector 3 ini pingsan lama banget kan, sampai-sampai si cewek baju putih ini yang sudah pingsan sadar duluan dari pingsannya. Cewek ini pun lari dan bertemu dengan Hector 3. Cewek ini minta tolong karena dikejar-kejar sama pria perban alias si Hector 2. Jadi Hector 3 membawa cewek baju putih ini ke rumahnya dan menyuruhnya menunggu di kamar atas. Kemudian Hector 3 bertemu dengan istrinya Clara yang kelihatan takut dan syok karena ada orang yang sudah masuk ke dalam rumahnya. Hector 3 pun menyuruh istrinya bersembunyi di dalam gudang agar terhindar dari kematian. Kemudian Hector 3 pergi ke kamar atas untuk menunggu Hector naik lewat tangga dan langsung membantingkannya meja. Lalu Hector 3 mengubah kejadian dengan memotong rambut si cewek baju putih sama seperti istrinya Clara dan memakaikannya pakaian merah untuknya. Hector 3 kemudian menyuruh cewek itu bersembunyi di atas atap dan cewek ini mau aja dong. Nah, Hector 3 yang sudah hafal kejadiannya mengajak istrinya untuk bersantai dengannya di halaman rumah. Dan di waktu yang bersamaan, cewek itu pun terjatuh gara-gara ditarik oleh si Hector 2. Nah, si Clara pun kaget dan bertanya ada apa itu. Tapi si Hector 3 hanya bersantai dan diam di halaman rumahnya sembari menenangkan Clara. Dan film pun tamat. Nah, begitulah kisah si Babang Hector menyakiti dirinya sendiri demi bisa menyelamatkan istrinya yang mati gara-gara Babang Hector sakne sama cewek baju putih yang buka baju di tengah hutan. Coba aja kalau si Babang Hector ini nggak sakne, pasti nggak bakalan mutar-mutar kayak gini. Oke, jika kalian menonton videonya sampai habis, itu tandanya kalian suka video ini. Jadi jangan lupa dong tekan tombol like dan subscribe-nya. Saya Serakul, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.